fenomena dangdut koplo makin menjamur di semua kalangan. Musik dangdut yang tadinya punya kesan tua, ketinggalan zaman, bahkan deso, kini justru berbalik menjadi musik yang paling diminati. Seperti hujan di bulan November, musik koplo merenggut dan merebutmu dari jiwa-jiwa kesepian dan merayakannya untuk sebuah kesenangan. Mau kemana, Mbak? Mau nonton dangdut koplo dong. Saya ditinggalin, saudara. Bye. Lanjut, gas. Oke, kalau begitu saya akan mewawancari masyarakat atau warga sekitar soal musik dangdut koplo. Mari kita simak bareng-bareng. Suka musik koplo nggak? Dangdut koplo. Suka dong. Biasa nggak? Suka. Suka musik dangdut koplo. Suka-suka aja lah, merakyat kan itu. Sedikit suka ya? Suka ya? Ya biasa aja sih mas. Biasa aja tapi masuk ya musiknya ya. Iya. Mantap ya. Gokil ya. Oh, gokil banget. Gokil ya Mas ya? Gokil. Suka musik koplo? Enggak. Oke, terima kasih. Nggak suka musik koplo, tapi pernah dengar musik koplo nggak? Pernah ya, berseliuran di sosmed gitu ya? Nah, Pernah dengerin sih. pernah dengar. Ya suka. Suka banget dong. Suka. Kenapa suka? Asik aja buat joget. Joget asik ya? Musiknya ini. Itu. Mantep banget. Karena kentak endungnya itu mas keren ya. Kendangnya berarti. Kendangnya terus lagu-lagunya tuh Berantes ya. Yang penting apa ya? Yang penting seru sih, fun. Bisa dengerin buat seneng-seneng kayak gitu. Buat singlong sama temen-temen. Seru aja. Seru ya? Iya. Buat joget. Karena gitu mesti nih. Isi ya buat dengerin ya sehari-hari ya. Soalnya bisa sedih-sedih tapi bisa goyang. Sedih tapi goyang ya. Ada musisi andalan gitu. Jadi Caknan. Denny Caknan. Denny Caknan. Denny Caknan. Terus Apa lala? apa lala? Mungkin kayak modelan Dede Caknan. Terus Yuni Inka ya. Yeni Inka. Terus Happy Asmara ya. Happy Asmara. Itu kayaknya lebih tahu ya dari Dan geng sama Darboy. Oh, Farel. Gak tahu sih sebenarnya saya. Asu Angel. Asu Angel. Wow. Hartonyono. Nengawi medot janjimu. Filmku jelek banget. Tahu. Ya lanjut. Longkong ini. Kok dibanding-banding? Lagu tahu toh. Cendol dawet cendol. Dawet seger Piro? 500-an. Apa? Nggak pakai ketan. Piro lupat 56. Itu walu. Longkong ini kok. Dibanding-banding. Kita tandur pari. jebol tukule malah suka teki. Jisi ya. Awak dewe tahu duwe bayangan. Suara elek aja tuh. Ayo. Sing full. Kok sing full senyum sayang. Apa sing salah? Wong ini. Kok dibanding-banding Banyak sekali orang yang suka musik koplo walaupun dia nggak menyukainya secara spesifik, tapi paling tidak dia pernah mendengarkan musik koplo. Untuk selanjutnya kita balik ke Atta yang sedang ada di sebuah konser musik dangdut koplo bersama After Sun. Silakan Atta. Masuk. Salah satu band yang memiliki aliran musik dangdut koplo adalah Aftershine. Kira-kira kenapa ya mereka memilih aliran musik dangdut koplo? Yuk kita tanya-tanya. Aftersun itu dimulai tahun 2017 waktu itu. Waktu itu kita masih sekolah juga, tapi kita sering ketemu bareng. Akhirnya kita coba bikin band namanya Aftersun. Kalau dulu genrenya sih belum dangdut. Oh belum. Jadi kita lebih ke pop Oke. gitu. Terus karena saya sendiri tuh suka sama dangdut, saya bikin lagu dangdut waktu itu. Ternyata setelah pertama kali lagu bikin dangdut, kita ke studio rekaman.
ternyata diterima masyarakat. Dan mulai dari situlah kita punya semangat yang lebih baru dari situ. Kenapa dangdut koplo? Kenapa dangdut koplo ya? Karena mungkin untuk saat ini musik yang benar-benar sampai untuk seseorang yang lagi hancur, lagi patah itu mereka tidak harus melulu tentang kesedihan. Tapi tetap koplo juga seru gitu. Walaupun sakitnya kita nggak tahu, tapi koplonya tetap harus jalan gitu. Di balik gelombang musik koplo yang tengah bergulir saat ini, kita telusuri dulu yuk. Sebenarnya sejak kapan sih musik koplo ini ada? Dan apa sih bedanya dengan dangdut yang lain? Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu Irfan R. Darajat, seorang pengamat musik, peneliti musik. Beliau juga meneliti soal dangdut. Mari kita ketemu Mas Irfan. Kalau menelusuri ya, istilah koplo ya, dangdut koplo ini sekaligus kita bicarakan soal gelombang kemunculan aliran musiknya yang kemudian menurut beberapa penelitian itu kalau bisa kita tandai itu tonggak kemunculannya ke permukaan itu di tahun 2003, sekitar tahun 2003 ketika Inul muncul ke permukaan. Nah, sebelum Inul muncul ke permukaan itu sebetulnya sudah banyak sekali dangdut-dangdut yang irama musiknya itu mencampurkan beberapa unsur musik daerah yang memiliki karakteristik trans, artinya musik yang seperti jatilan. Nah, itu di beberapa tempat, tidak hanya di Jawa, itu memiliki beberapa kesenian tradisional yang memiliki unsur trans. Jadi di Minang ada, di mana-mana ada. Nah, kebetulan kemudian irama musik yang seperti itu beberapa banyak diadopsi oleh dangdut yang katakanlah baru ini di tahun itu membentuk satu irama musik yang lebih cepat dan memiliki efek trans ya. Dan ini berbeda dengan dangdut disco atau dangdut house music. Meskipun keduanya sama-sama memiliki unsur trans gitu. Nah, dari sanalah mungkin kemudian karena unsur musiknya atau temponya yang lebih cepat itu, kemudian seringkali diidentifikasi dengan misalnya mendengarkan musik itu enak dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti pil koplo yang banyak juga dulu tersebar sebagai untuk mabuk ya, untuk mencapai satu tingkat mabuk gitu. Nah, dari sanalah kemudian meskipun tidak selalu berkaitan antara musik dangdut dan penggunaan obat ini, tapi kemudian ini melekat karena iramanya seperti mengiringi orang ngoplo atau berhubungan dengan pil yang koplo seperti itu. Tonggak kemunculan dangdut koplo ternyata mulai mencuat ke permukaan melalui Inul Daratista pada tahun 2003. Namun, sebelumnya dangdut koplo juga sudah berkembang terutama di pesisir pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur atau yang kita sering dengar sebagai dangdut pantura. Di awal di 2003 Inul membawakan, Rhoma Irama sempat tidak sepakat ya bahwa koplo itu disebut dangdut ya. Jadi dangdut, Rhoma Irama kalau dikutip ucapannya itu dangdut itu dangdut, koplo itu koplo, jangan campurkan. Nah, padahal itu secara musikal itu memang ada hubungannya. Sebagaimana kalau misalnya kita telusuri musik dangdut ya, dari awal itu perkembangannya kan macam-macam. Ada dangdutnya alam, campur rock yang lebih kental gitu. Dangdutnya Maggie Z yang lebih mendayu-dayu gitu misalnya. Ada dangdut disco misalnya, beberapa musik India ada. Sampai ketemu kita sama model-model kayak Zaskia Gotik di awal-awal itu kan ada unsur diskonya sebetulnya. Tentu saja ketika kita melihat hari ini ya bagaimana dangdut koplo bisa bisa muncul di wacana permukaan itu juga karena mereka lebih terbuka terhadap media sosial pertama. Yang kedua, cara tutur dangdut koplo yang bisa yang berbeda ya, lebih luas bahasanya, lebih bisa mewakili beberapa kalangan anak muda Jawa awalnya ya, dan kemudian
berlanjut ke anak-anak muda yang lainnya. Misalnya dari Inul, rombongan Inul kita bergerak kepada generasinya NDX atau Sodik atau siapa. Itu mewakili generasi muda dengan cara tutur yang lebih lugas. Nah, cara tutur itu kemudian yang saya pikir bisa relate gitu dengan anak-anak muda, sehingga tidak malu mengakui bentuk musiknya, tapi ekspresi tuturnya itu merasa terwakili oleh lagu-lagu dalam musik dangdut koplo. Relate dengan kehidupan, itulah yang juga dirasakan oleh anak-anak muda yang menjadi penikmat musik dangdut koplo. Karena bagi mereka, dangdut koplo adalah medium penenang sakit hati. Ambiar banget ya. Perasaannya aja ya, kayak misalnya aneh aja gitu ketika liriknya tragis tapi musiknya menyenangkan tuh kan ini ya, perasaan yang aneh gitu loh. Dan itu ternyata menyenangkan buat saya gitu. Jadi rasanya enak aja kalau didengerin gitu. Terus lirik-liriknya kan juga ini ya, musik dangdut koplo yang sekarang banyak beredar tuh kan kebanyakan bahasa Jawa. Lebih banyak bahasa Jawanya daripada Indonesianya. Dan itu juga mungkin yang jadi relate kali ya, karena saya juga orang Jogja gitu. Jadi ketika mendengarkan lirik yang berbahasa Jawa, jadi merasa relate, merasa masuk ke lagunya gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak patah hati banget nih, nggak sedang gerus-gerus banget gitu ya, tapi pas dengerin kok kayak cerita saya ya gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Orang sakit hati itu kan tidak mau berlarut-larut ya, nggak mau yang terus-terusan nangis di pojokan kamar gitu, meratapi nasib gitu. Terus kayaknya dangdut koplo ini tuh jadi medium untuk bersenang-senang aja gitu loh. Udah lupain dulu dah cowok yang kemarin gitu, misalnya cowok yang bikin Anda sakit hati gitu, udah goyang dulu aja gitu loh. Jadi tidak merasa sedih-sedih banget gitu, jadi bisa meluapkan juga. Apalagi kalau misalnya datang ke konser gitu dengan ribuan orang yang sama-sama menyukai lagunya, itu kan bisa sing along, bisa lebih teriak gitu. Kalau di rumah mungkin teriak dianggap ini orang kenapa gitu ya, cuman kalau di konser kan bisa plong aja gitu. Jadi lebih lebih bisa meluapkan perasaan mungkin ya. Di situ sih enaknya plong aja kalau lagi dengerin. Yang menjadi pembeda antara dangdut klasik dengan dangdut koplo yakni pada instrumen yang dipakai. Unsur Melayu pada mandolin, brass section, dan saksofon mulai disederhanakan, menyisakan kendang yang menjadi ciri khas. Kendang inilah yang menjadi kunci dangdut koplo tetap hidup. Bahkan muncul kendang-kendang daerah yang dimasukkan ke dalam dangdut koplo dan membuatnya makin keren. Dangdut koplo juga mulai menghadirkan kendang-kendang dari daerahnya. Jadi bukan sekedar gendang kapsul yang dua itu, tapi gendang tradisi. Itu mulai muncul sehingga bisa memberikan warna-warna yang baru, dan ketukannya jelas berbeda. Ketukannya temponya bisa jadi lebih cepat ya. Kalau misalnya susunan strukturnya antara dang dan dangdut pada musiknya Rhoma Irama itu agak seimbang ya. Di dangdut koplo banyak unsur taktung dan dangnya mengisi di sela-sela itu. Jadi unsur bunyi di gendangnya itu, taktungnya itu lebih banyak mendominasi dan temponya lebih cepat. Kalau ciri khasnya, kalau dangdut koplo sama dangdut kan ini ya, yang samanya itu kan harus ada kendangnya ya, dangdut gitu ya. Kalau yang paling ketara sih mungkin ini ya, biramanya kali ya, lebih cepat dangdut koplo daripada dangdut yang dibawain Rhoma Irama gitu misalnya, itu kan beda. Terus kalau dangdut yang dibawain Rhoma Irama itu gendangnya kan lebih monoton ya,
dari awal sampai akhir tuh sama. Kalau koplo kan ada jeb-jeban yang tiba-tiba di tengah kayak gimana, terus ada teriak-teriakannya yang mungkin paling terkenal buka sidik jos. Itu kan itu yang paling beda sih. Ketukan gendangnya sih yang paling beda. Banyak sih kalau favorit ya. Apa ya? Darboy saya suka, Denny Caknan saya suka. Terus Om Wawes itu juga yang pertama kali saya suka. Terus untuk orkes musik yang udah legend, New Palapa itu saya juga suka. Banyak sih Mbak, nggak bisa nyebutin satu sih karena punya keunggulannya sendiri-sendiri mungkin ya. Jadi nggak ada spesifik satu sih, nggak ada. Karena itu jadi yang pertama ya, jadi liriknya tuh mungkin yang paling relate sama saya gitu ya. Terus kalau misalnya Darboy gitu, ketika live performance selalu pakai kostum-kostum yang aneh-aneh. Terus gimana di timnya itu nambahin kayak misalnya trumpet brass, itu kan nggak masuk banget ya sama dangdut koplo ya, yang instrumen jazz gitu masuk ke dangdut koplo tuh rada unik juga, itu juga saya suka. Terus Denny Caknan kalau live performance juga misalnya ada part-part yang beda sama recordingnya, itu juga menarik. Itu sih beda-beda sih, beda-beda. Kalau menurutku ya kayaknya waktu Via Valen ini deh, Via Valen bawain Sayang dari Om Wawes itu, terus kemudian disusul ada NDXAK yang pakai rap, itu jadi nyebar kemana-mana. Terus sekarang banyak ada Yeni Inka, ada Nela Karisma yang udah diterima di TV juga, ada Happy Asmara. Itu kayaknya tonggak awalnya di Via Valen sih kalau menurutku ya. Dangdut yang dulunya dikenal sebagai musik milik wong cilik menjadi musik istana setelah Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di depan Presiden Jokowi. Tak hanya mengubah stigma dangdut adalah milik orang tua saja, dangdut koplo berhasil mengubah peminatnya. Terbukti setelah lagu Ojo Dibandingke viral, semua kalangan, gender maupun usia bisa menikmati aliran musik satu ini. Malu sih enggak ya, soalnya aku sih orangnya bodo amatan aja gitu loh. Kalau emang suka ya udah suka aja gitu. Kalau terms musik dangdut koplo musik kampung gitu kayak sekarang enggak sih, nggak bisa dibilang kayak gitu juga, karena apa ya, kayaknya setiap orang tuh punya suka gitu sama dangdut koplo, jadi guilty pleasure aja gitu loh. Iya sih, kayak nggak dengerin dangdut tapi di rumah dengerin dangdut koplo, itu kan sama aja suka kan sebenarnya. Kalau dibilang musik kampung sih nggak setuju sih, dan malu pun nggak pernah malu juga. Enggak. Itu kita santai aja sih kalau dulu. Yang penting kita tuh tetap berkarya buat teman-teman semua, suka dan menghibur teman-teman semua. Itu sih, Mbak. Kenapa musik dangdut koplo itu dulu diremehkan? Mungkin karena warna musiknya dulu dan sekarang itu berbeda. Bedanya? Kalau untuk sekarang mungkin kita lebih ke modernisasi, jadi lebih dangdutnya tuh ya nggak dangdut gitu terus gitu loh, nggak yang dangdut jadul. Kita selalu pakai aransemen baru yang mungkin bisa diterima lah sama masyarakat luas gitu. Jadi nggak monoton yang dangdut jadul gitu. Kita tambah musik misal pakai saksofon, terus mungkin popnya lebih kita kentelin juga. Beberapa fenomena yang terjadi ini kalau mendekati musik dangdut, terutama koplo dan musik-musik yang lainnya, kemudian bagi saya tidak lagi determinatif menggunakan teori-teori kelas atau selera ya. Jadi mendekati musik dangdut koplo hari ini dengan pendekatan teori selera atau
ini seleranya kelas rendah, itu sudah menurut saya sudah tidak determinatif lagi, karena ia sangat sangat mungkin melampaui itu. Ya, jadi ada juga orang yang nggak peduli status sosialku apa, tapi aku menyukai koplo. Dan bagaimana media menciptakan pengaburan atas itu kan juga punya peran. Ya, jadi pengaruhnya di situ. Jadi sudah tidak bisa lagi menyebut itu kampungan atau ini keren, karena definisinya nanti bisa sangat berbeda. Kekerenan yang mana? Kekerenan yang kalau misalnya ngomong subversif ya koplo masih keren, tapi kalau misalnya ngomongin teman-teman yang hipster gitu, yang musiknya yang sangat yang tidak banyak orang ketahui, ya itu jadi tidak keren. Tapi ini kan lain ya, ruangan yang lain. Jadi menurut saya nggak lagi determinatif, karena peran media juga punya peran untuk mengaburkan batas itu. Selera itu sudah jadi ini selera kita semua gitu. Tapi ya satu sisi juga ada yang nggak menyukai itu, ada. Ya, jadi dia bisa menempati hal yang itu kabur seperti itu. Kayaknya kalau dilihat sekarang sih kayaknya presentasinya nggak banyak ya orang-orang yang ngomong musik dangdut koplo tuh musik kampung gitu. Kayak kemarin aja waktu di festival juga pada sing along, walaupun mungkin mereka nggak tahu liriknya ya. Iki artinya apa tuh, jadi orang-orang Jakarta mungkin nggak tahu bahasa Jawa gitu. Cuma ya mereka joget-joget aja kayaknya. Yang pasti semoga next untuk kedepannya koplo tetap akan ada, tapi mungkin tetap akan dikembangkan sebaik mungkin, diberi apapun variasinya biar lebih menarik teman-teman dan ngena ke hati teman-teman gitu sih. Kalau dari saya harapannya ya semoga genre dangdut koplo itu bisa bertahan lama dan bisa bertahan di dalam kemajemukan genre yang lain-lainnya. Ya semoga bisa lebih mendunia lah. Semakin luas dikenal orang, mungkin sampai luar negeri, sampai kayak kemarin Nasi Daria juga diterima di Jerman gitu. Ya semoga bisa go internasional aja sih, karena kualitasnya juga semakin baik daripada dangdut koplo yang zaman dulu gitu. Sekarang lebih proper. Semoga semakin bisa bikin bergoyang aja di seluruh dunia. Baik musik dangdut maupun penikmatnya memang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Yang penting untuk jadi catatan, kita sebagai generasi muda harus bangga dan cinta pada musik asli dari negeri ini. Ketika asmara nggak berjalan mulus dan kebanyakan kerja tapi nggak nambah fulus, jogetin aja biar nggak mampus. Apapun jenis musiknya, apapun jenis dangdutnya, asikin aja. Nggak usah meletre. Apa wes col? Oh col mana ya? Oh berarti sesuai laguku ini. Berarti kalian harus angkat tangan berarti ya. Wes bolos ke? Apa kurang cantik? Ya, cuman seneng dengerin dangdutnya tuh kak. Seneng gitu aja. Kenapa? Kalau dangdut itu biasanya joget itu kak. Ya jogetnya itu yang seneng. Mudah-mudahan semakin berkembang, semakin banyak orang yang tahu.